39.000. 39.000 sekarang buat apa sih? 39.000 itu paling makan bakso 2 kali gitu ya. Atau kita makan geprek. Geprek juga nggak bisa untuk makan berdua. Bisa habis 50.000 makan geprek. Apalagi kita ke fast food gitu ya, ke junk food gitu, 40.000 sekali makan. Belum lagi kalau kita minum kopi-kopi mahal tuh, kopi-kopi kafe, 50.000 habis. Tetapi tas ini harganya 39.000. Tas kayak apaan sih? Kita tonton reviewnya sebentar lagi. Halo Bike Lovers! Bike Lovers, ketemu lagi sama saya Roy dari asaronline.com, konveksi tas dengan pengguna terbanyak di Indonesia. Kalau teman-teman mau produksi tas atau mau bikin tas, mau mesen tas, kontak kami di asaronline.com. Teman-teman, harganya 39.000. Masuk akal nggak sih? Tapi ini nyata. Teman-teman bisa lihat, harganya memang 39.000 dari Tokopedia. Saya nggak disponsori, tapi saya harus review. Karena kami penasaran. Kami tidak bisa produksi dengan harga segini, jujur aja. Salah satu alasannya kenapa sih dia bisa 39.000? Pasti produksinya sangat banyak sekali. Mungkin di atas 1.000 piece atau 2.000 piece. Kita tidak pernah tahu. Kalau saya teliti, ini sih ada kemungkinan besar ini barang import dari China. Dari sana produksinya sangat banyak sekali. Bisa teman-teman lihat kalau dari luar, bahannya ini kelasnya Denier 300 sih. Tetapi Denier 300 kalau teman-teman mau tahu, kelasnya banyak sekali. Dari yang tebal, Denier 300 asli, sampai Denier 300 yang tipis sekali seperti ini. Bagian depannya tidak dilapis lagi. Lalu untuk sekat antara depan dengan sekat utamanya menggunakan bahan spunbond. Bahan spunbond yang tipis sekali ini ya kurang lebih spunbond 50 GSM lah. 50 gram per square meter ya. Resletingnya syukurnya lancar. Meskipun tarikannya ini tarikan dari plastik. Tapi yang penting lancar, benar nggak sih? Lalu teman-teman bisa lihat, kalau ngomong mewah, saya bisa ngomong ini mewah teman-teman. Karena bisa teman-teman lihat, ini tuh full sablon, lihat. Bagian depan, sablon semua. Ada polka dotnya, ada gambar Hello Kitty. Hello Kitty, jelas-jelas Hello Kitty dengan merek Hello Kitty. Walaupun nggak rapi ya. 39.000, mau ngarep apa dong? Di bagian samping, ada sablonannya juga. Bahkan bagian belakang ada sablonannya juga. Gimana? Mewah dong. Nah, tapi kalau teman-teman lihat sekarang, kita harus lihat bagian dalamnya. Ngomong-ngomong, dari paket penjualan, kita bisa mendapatkan 3 buah tas, 3 buah jenis tas. Tas ranselnya utama sendiri, itu aja udah nggak masuk akal untuk produksi 39.000 dengan jumlah sablon segini banyak. Lalu dengan pouch gratis gitu ya, bukan pouch, ini adalah tote bag. Tote bag, lucu deh buat anak-anak, lucu deh buat mainan. Tapi di sini ada pitanya. Kalau teman-teman lihat, kalau lihat dari foto yang ada di Tokopedia atau Marketplace, pitanya itu pita beneran, pita dari kain gitu. Tapi di sini hanya sablonan. Mungkin mata kita yang terlalu berhalusinasi. Lalu kalau dari paket penjualan, ternyata mendapatkan 3 buah tas. Saya penasaran, di mana tas yang satunya lagi? Ternyata di dalam tas ada tas. Di dalam tas ada tas lagi. Ini bisa dikatakan ini tempat pensil gitu ya, atau pouch apapun lah, teman-teman bisa pakai untuk apapun. Nah, seperti ini. Bahannya sama persis dan full sablon. Lumayan lah, karena kalau misalnya produksi ya, untuk gininya doang ya sekitar 10.000 sih harus. Ininya doang. Belum ini, kalau misalnya kita produksi sama, kurang lebih 10.000. Apakah ini bisa produksi 20.000? Untuk saat ini belum bisa sih. Nah, teman-teman, lapis dalamnya tentu kita jangan mengharapkan macam-macam. Ada spunbond, alat lapisannya spunbond dan sangat tipis. Dan ada sekat. Nah, sekat ini kita bisa letakkan apa sih, teman-teman? Ya, kita coba apakah bisa masuk kertas folio. Saya coba masukin map ya. Ternyata nggak bisa untuk sekat ini. Berarti kita harus masukin kompartemen utama. Apakah masuk? Ternyata masuk, teman-teman. Nih. Ditutup, aman. Berarti ukurannya besar sekali. Kita ukur ya. Ukurannya berapa sih? Nih.
Ternyata ukurannya cukup besar, teman-teman. 40 cm. Ini ukuran standar untuk tas ransel. Dewasa, 40 ke 29. Atau 30 cm lah ya, biar kita ambil rata-rata. Ternyata 40-30 berarti memang bisa masuk map. Seperti ini. Teman-teman kalau nanti mau produksi, bisa misalnya 40-30 agar bisa masuk map. Kalau map masuk, buku kuarto seperti ini bisa masuk dong, pasti. Nah, seperti ini bukunya. Bisa masuk, masukin ke sekat gini, lumayan lah ya. Tapi pasti jangan berharap ini akan awet, karena mudah sekali putus. Lalu, apalagi ya? Ya kita kalau masukin yang lain-lain pasti bisa. Tapi tidak ada organizer, jadi kita tidak akan masukin ke organizer yang lainnya. Nah, kalau kita sudah lihat bagian dalamnya, tidak ada yang harus bisa kita bahas lagi. Kita bisa meletakkan ini nggak sih? Ternyata susah. Susahnya susah banget. Berarti teman-teman bisa masukin. Teman-teman kalau gitu, kita masukin botol aqua. Bisa atau nggak ya? Nah, teman-teman, kalau tumbler ternyata nggak bisa, sekarang saya ada botol aqua. Bisa nggak? Ternyata botol aqua bisa. Nah, gini teman-teman, hati-hati. Kalau ngomong bisa, bisa sih. Tapi isinya bisa teman-teman lihat, kita nggak bisa isi full di sini karena botol aqua ini atau botol air mineral ini memakai kapasitas dari kompartemen utama. Jadi teman-teman jangan isi full tasnya kalau ingin membawa botol ini seperti ini. Karena kembali lagi, ini kan tas anak-anak, bukan untuk tas dewasa. Kalau misalnya bawa tumbler, mungkin kita bawa tumbler yang kecil banget gitu ya. Sebagai contoh, nah, saya ada minuman kemasan kecil seperti ini. Bisa kalau ukuran seperti ini, oke? Teman-teman bisa menggunakan botol minuman kecil. Lalu mengenai ransel, apa yang perlu dibahas? Ya, gendongannya. Gendongannya sayang sekali menggunakan bahan spunbond juga, di mana bahan spunbond ini sangat mudah sobek dengan ketebalan seperti ini. Kalau ngomong tebal, nggak juga sih. Ini kurang lebih ketebalan hanya 5 mili. Buat punggung agak sakit. Untuk di badan utamanya pun sini ada 5 mili sih ketebalannya. Jadi ya untuk dipakai sih nggak bisa untuk lama-lama. Kami tidak sarankan untuk lama-lama. Talinya surprisingly ini menggunakan tali LT. Tali LT yang lumayan lah kalau ngomong tebal banget nggak. Seperti itu. Ini juga menggunakan tali LT. Oh iya teman-teman hati-hati. Nah kalau teman-teman lihat ini kalau misalnya teman-teman tarik bisa lepas sendiri. Jadi akan lebih baik kalau nanti teman-teman dilipat lagi ya. Dilipat lagi. Kalau teman-teman lihat ini, kita cobain ya, tarik. Wow, lepas. Hati-hati. Jadi nanti teman-teman kalau pada saat teman-teman pakai atau beli tas ini, jangan lupa ujungnya dilipat dulu. Dilipat dulu. Untuk kunci. Nah, kalau bisa terlipat ini kan terkunci. Oke? Hati-hati. Ini sudah, teman-teman bisa lihat ranselnya ya. Dan kita lihat 2 tas tambahannya. Menarik ya. Kalau tas tambahannya ternyata talinya tidak menggunakan tali LT. Ini kami sebut dengan PCR atau bungkus. Untuk membungkus biasanya di bagian dalam sini. Nah, di bagian dalam jahitan ini kita bungkus dengan menggunakan bahan ini namanya bahan PCR. Tapi ya 39.000 buat anak-anak. Buat misalnya adik kita yang kecil banget membutuhkan pengen punya tas sendiri, beli ini kayak gini lucu juga sih, menarik. Dan ini bisa dipanjangin, tuh lihat. Nah, pada saat panjang maksimal ternyata cuma segini. Berarti kan ini bukan buat orang tua dong. Bisa masuk? Bisa sih. Tapi nggak pantas sebenarnya. Akan lebih lucu buat anak-anak. Jadi memang tas ini peruntukannya buat anak-anak ya teman-teman ya. Lalu ada pouch yang kecil ya nggak ada apa-apanya sih. Untuk tote bag-nya juga nggak ada apa-apanya dalamnya, polos doang. Tapi lucunya ada resletingnya. Oke, relatif aman lah. Nah, apabila teman-teman tertarik, teman-teman bisa beli di link di bawah yang kami sediakan. Apakah tas ini worth it dengan harga 39.000? Tas 3-in-1. Menurut kami worth it. Karena untuk produksi, harga segini tidak masuk akal. Tapi kembali, jangan mengharapkan kualitas yang sangat tinggi sekali. Karena apa yang Anda tukarkan dengan uang Anda
nilai dengan apa yang teman-teman dapatkan. Worth it. Itu kembali yang kami sebut dengan worth it adalah apa yang teman-teman keluarkan, 40.000, mau mengharapkan apa. Tapi dapat kayak gini, oke lah, nggak apa-apa. Hanya untuk iseng-iseng doang. Tapi untuk awet, teman-teman mau pakai dalam aktivitas sehari-hari, saya pikir jangan sih. Karena ini bisa beresiko. Kualitas bahannya kurang bagus sih. Oke, teman-teman? Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa beli. Karena ini untuk tas main doang, bisa lah. Seru. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau teman-teman tertarik dengan video seperti ini, teman-teman bisa subscribe, tekan tombol lonceng, jangan lupa agar mendapatkan info tentang review tas-tas yang menarik lainnya. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Untuk teman-teman yang mau beli tas, teman-teman harus nonton dulu review dari asaronline.com. Saya Roy Biantoro, sampai ketemu di video selanjutnya.